Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyita. Saya dari kelas 6D Administrasi Publik dengan mata kuliah Kapital Selekta. Saya akan memaparkan hasil PPT saya yang berjudul Inovasi dalam Pelayanan Publik. Apa sih itu inovasi pelayanan publik? Menurut Peraturan Undang-Undang PAN-RB Nomor 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan yang baik yang merupakan gagasan, ide kreatif orisinal, modifikasi, adaptasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi di sini tidak harus penemuan baru, peningkatan kualitas dan juga kuantitas pada pelayanan yang ada. Motivasi inovasi dilakukan tidak hanya untuk kompetisi, melainkan sesuai dengan standar SOP, SPM, maka saat ini dilakukan pola pengembangan perubahan di era zaman modern ini. Apa saja manfaat inovasi pelayanan publik? Manfaat inovasi pelayanan publik yang pertama, dengan adanya inovasi dalam pelayanan publik dapat mempermudah masyarakat dan juga instansi pemerintahan, yaitu yang dulunya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan harus pergi ke kantor terlebih dahulu. Namun sekarang bisa dilakukan dengan berbasis online. Yang kedua, bisa menghemat waktu, yaitu yang dulu masyarakat yang hendak mendapatkan barang harus pergi ke tempat perbelanjaan agar bisa mendapatkan barang sesuai dengan keinginannya. Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya teknologi yang memadai, sistem perbelanjaan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan smartphone berbasis online. Jenis-jenis inovasi pelayanan publik. Ada 3 inovasi pelayanan publik. Yang pertama, inovasi proses, inovasi pelayanan, dan juga inovasi sistem. Yang pertama, inovasi proses. Inovasi proses terbagi menjadi 3, yaitu perubahan dari satu atap menjadi pelayanan satu pintu. Maksudnya di sini, proses pengajuan masyarakat lebih mudah dalam mengurus perizinan dan kecepatan pemerintah dalam menerbitkan perizinan tersebut. Yang kedua, pembentukan tim teknis sesuai dengan kompetisinya, yaitu tim teknisnya haruslah orang-orang yang benar memahami aturan-aturan yang sesuai dengan basic dan bidangnya masing-masing. Yang ketiga, pembenahan ruangan menjadi transparan, yaitu para pegawai di sini harus bekerja secara keterbukaan dan juga bekerja secara optimal karena diawasi oleh pegawai lainnya. Yang kedua, inovasi pelayanan. Apa saja yang termasuk dalam inovasi pelayanan? Yang termasuk dalam inovasi pelayanan yaitu adanya back office dan juga front office. Front office di sini merupakan sebagai tempat pendaftaran dan juga penyerahan berkas untuk perizinan kepada pemohon. Sedangkan back office merupakan pengelola berkas yang telah diserahkan oleh pemohon serta memberikan konsultasi apabila terdapat kebingungan oleh pemohon. Selanjutnya, inovasi sistem. Yang termasuk dalam inovasi sistem yaitu pembenahan dan penyempurnaan teknologi informasi. Maksudnya di sini, dengan adanya teknologi yang berkembang pesat seperti saat ini, diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan dalam semua bidang pemerintahan. Hambatan-hambatan yang memperlambat proses inovasi. Apa saja hambatan yang dapat memperlambat proses inovasi? Yang pertama, anggaran yang belum berbasis kinerja, yaitu anggaran yang belum cukup sehingga proses pelayanan yang diberikan kurang memadai. Yang kedua, kurangnya dukungan realitas pimpinan terhadap bawahannya. Masukan dan keluhan dari bawahannya kurang didengar oleh pimpinan, sehingga itu dapat menyebabkan kurangnya inovasi. Yang ketiga, jumlah SDM yang berkurang. Maksudnya di sini, SDM yang berkurang diakibatkan kurangnya pengetahuan dalam masyarakat dan juga banyaknya pegawai yang sudah pensiun. Yang keempat, perlunya satu gedung yang dapat mengakomodasi semua bidang. Yang kelima, aplikasi penanaman modal yang terkoneksi dengan pusat. Maksudnya di sini, apabila terjadi kesalahan tidak bisa langsung diperbaiki, tetapi harus dilaporkan kepada pusat dan membutuhkan proses panjang yang lama. Contoh kasus yang saya ambil di sini yaitu inovasi baru pemerintahan Desa Baengas luncurkan aplikasi Sidedi. Panjangnya proses pengajuan administrasi penduduk tak lagi dirasakan oleh Desa Baengas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, dikarenakan pemerintahan telah mengeluarkan aplikasi yang diberi nama Sidedi yang bisa langsung di-download di Play Store.
Abdullah Ghali Asbat sekaligus kepala desa di kampung itu mengatakan, CDD adalah platform pelayanan yang berfokus terhadap tingkat pemerintah desa. Layanan yang disediakan adalah sistem antrian terpadu, pembuatan surat yang lebih dari 30 surat, kemudian elektrolit aduan, e-aduan, publikasi dana, grafik penduduk dan juga website informasi desa. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah masyarakat, terutama masyarakat yang bekerja di luar kota, tidak harus pulang ke kampung untuk mengurus administrasi di desanya. Cukup dengan memasukkan NIK ke aplikasi itu dan cari surat apa yang dibutuhkan kemudian dicetak. Selain itu, Abdullah Ghali Asbat juga mengatakan bahwa pembentukan aplikasi ini juga telah bekerja sama dengan sistem kependudukan dan catatan sipil Bangkalan. Dengan adanya aplikasi ini merupakan inovasi dan gerakan baru di Bangkalan, mengingat aplikasi ini merupakan program dari pemerintahan khususnya Menteri Dalam Negeri. Mengingat aplikasi ini merupakan program di pemerintahan khususnya Menteri Dalam Negeri, yakni Gerakan Masyarakat Sadar dan Tertib Administrasi Kependudukan. Kami harap dengan adanya aplikasi ini dapat memberikan contoh bagi desa atau kota lainnya, terutama di pelayanan publik, yaitu dapat memberikan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan desa. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari paparan saya di sini adalah dengan adanya inovasi dalam pelayanan publik sangatlah membantu masyarakat dan juga instansi pemerintahan dalam menangani sejumlah masalah masyarakat dengan mudah dan cepat dan bisa menghemat waktu. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.